Shalom, selamat berjumpa dengan Suara Gembala edisi kali ini. Tentu saya bersyukur dalam suasana sukacita kita merayakan Paskah, kita boleh berjumpa dan saya ajak kita menghayati, memahami kesaksian Alkitab dalam 1 Petrus 1 ayat 3 dengan tema gaya hidup orang yang menang bersama Kristus. Saudara-saudara, kasih yang terbesar di dunia ini adalah kasih kepada umat manusia. Alkitab mencatat bahwa kasih yang terbesar itu diberikan kepada kita melalui kematian Yesus Kristus Putra Tunggalnya yang menderita dan mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga, dan ia menyatakan kuasanya. Semua itu diberikan kepada umat manusia karena begitu besar kasihnya akan dunia ini. Itu sebabnya sebagai orang yang diselamatkan dan dimenangkan Kristus, maka respons terhadap kasih Allah yang sempurna hendaknya kita harus dilahirkan baru di dalam Roh Kudus. Menjadi manusia yang dibaharui dalam Kristus hendaknya menjadi gaya hidup orang yang menang bersama Kristus. Sekali lagi kita menerima anugerah keselamatan secara cuma-cuma dari Tuhan. Saudara-saudara, hidup baru dalam Kristus adalah hal yang sangat luar biasa bagi kita manusia. Hidup baru adalah hidup yang berpindah dari yang lama ke yang baru. Artinya orang yang lahir baru akan memperlihatkan kualitas hidup yang jauh berbeda dibanding dengan yang lama. Hidup lama yang berorientasi pada diri sendiri, sedangkan menjadi hidup baru, hidup yang berorientasi kepada Allah. Hidup lama digambarkan dalam Alkitab sebagai suatu hidup yang tidak mengenal Allah, yaitu hidup dengan pikiran sia-sia, hidup dalam pengertian gelap, jauh dengan persekutuan dengan Tuhan. Semua itu karena kebodohan dan karena kedegilan hati manusia. Mereka ini disebut orang bodoh. Orang yang sudah hidup baru, sudah dilahirkan baru, bukanlah lagi orang bodoh. Namun pengertian bodoh di sini jangan disalahartikan. Bodoh adalah bodoh secara rohani yang dimaksud di sini, bukan secara matematika. Sebab orang yang sangat pintar, bahkan ahli matematika, jago fisika, orang berintelektual bisa menjadi orang paling bodoh dalam pengenalan akan Tuhan Allah. Sebab bagi mereka bisa berkata tidak ada Allah. Bahkan bukan sedikit mereka menjadi ateis. Ketika orang dilahirkan baru, yang pasti dia punya kemampuan berpikir yang hebat. Sebab ia mampu menangkap dan mengerti siapa Tuhan Allah dan apa yang menjadi kehendaknya. Ini suatu kemampuan berpikir yang dibaharui oleh Roh Allah dan diberikan kekuatan oleh Roh Allah sehingga dia tidak lagi menjadi bodoh untuk mengenal siapa Allah. Itu sebabnya sekarang orang yang lahir baru, dia tahu siapa Allah itu. Hidup yang dibaharui adalah hidup yang merdeka dari kuasa dosa. Sehingga hidupnya tidak lagi terjajah, tidak lagi diatur atau dikelola oleh dosa. Sekali lagi, hidup baru adalah hidup bebas, hidup merdeka. Merdeka dalam menyuarakan kebenaran dan hidup sesuai dengan kebenaran. Orang yang dimerdekakan oleh Tuhan tidak lagi dijajah oleh dosa. Artinya, orang merdeka tidak akan melakukan dosa, sehingga dia tidak dituntut, ditekan, dihukum oleh perasaan bersalah. Ia menjadi bebas dan merdeka karena apa yang dia lakukan sesuai kehendak Tuhan, membawa dia menikmati hidup ini. Tidak ada hal yang menakutkan bagi semua yang dimerdekakan Tuhan, karena dia tidak punya musuh dan pasti tidak pernah menciptakan masalah dalam hidup. Ia tidak mau melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan Allah. Orang yang hidup baru di dalam Tuhan dibuktikan dengan gaya hidupnya yang menampilkan ciri-ciri antara lain. Pertama,
menyenangkan hati Tuhan. Kedua, selalu hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Dan yang ketiga, senantiasa hidup kudus dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Dan keempat, menjadi kawan sekerja atau mitra Tuhan. Ciri khas ini akan menampilkan hidup yang berbuat baik, yang mampu menolong sesama, memberi, mengasihi, dan melayani dalam Tuhan Yesus. Hendaknya semua ini menjadi gaya hidup orang yang dimenangkan Yesus Kristus. Ingat, bagi orang percaya, hal ini adalah merupakan keharusan, kewajiban, sebab Tuhan Allah telah memberikan kita hidup berkemenangan di dalam Kristus. Dalam dunia yang selalu berubah-ubah, Tuhan Allah telah memanggil dan memampukan kita untuk menjalani kehidupan yang melayani sesama, bahkan memuliakannya. Sebagai orang percaya, marilah kita hidup sesuai firman Tuhan, agar kita mampu menjadi berkat dan menjadi saksi Kristus dalam dunia ini. Jika ini yang terjadi, berbahagialah kita, sebab gaya hidup orang yang menang bersama Kristus, sementara kita wujud nyatakan, maka dengan demikian, Kristus pasti dimuliakan, diagungkan melalui hidup kita. Amin.